Balagedog adalah desa di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Di balik keindahan dan keasrian kampung ini ternyata menyimpan berjuta cerita. Dari mulai cerita sejarah hingga cerita yang berbau mistis, semua akan kita simak di channel Sasa Kala. Sasa Kala, Sasa Kala. Sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Dikisahkan pada zaman dahulu, tempat ini merupakan hutan belantara yang sangat menakutkan. Masih terdapat banyak binatang-binatang buas. Terletak di perbatasan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Raja Galuh. Kedua kerajaan tersebut memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan pada perkembangan selanjutnya, datanglah agama Islam ke Nusantara. Agama Islam dengan cepat tersebar di seluruh Nusantara, termasuk di Kerajaan Cirebon. Kerajaan Raja Galuh khawatir dengan Cirebon menyerang, maka lebih baik menyerang lebih dahulu. Sebelumnya Kerajaan Cirebon mengerahkan semua pasukan dan prajuritnya untuk menghadapi serangan tersebut, yaitu di perbatasan yang letaknya di hutan belantara atau di Balagedog sekarang. Maka secara tidak sengaja, mereka yang merupakan orang-orang yang pertama menginjakkan kakinya di hutan tersebut dan membuka atau membabak hutan di daerah tersebut. Mereka membuat pertahanan dan markasnya terletak di sebelah timur Balagedog. Mereka berbaris di sebelah selatan markasnya, dan tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Blok Baris. Sedikit ke arah timur, mereka menyongsong kedatangan musuhnya, dan sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Nagrog. Berasal dari kata yang berarti menunggu dengan terlalu lama. Berasal dari bahasa Sunda. Setelah lama menunggu datangnya musuh, lalu terjadilah pertempuran antara kedua kerajaan tersebut. Akhirnya peperangan pun usai. Kedua belah pihak meninggalkan tempat tersebut. Yang tertinggal hanyalah sebuah tempat bekas pertempuran. Setelah kejadian itu, datanglah seorang pangeran yang bernama Jiwantaka bersama sahabatnya, yaitu Pangeran Suryanegara dan Bagus Sidung Siliwangi. Mereka hidup tidak menetap. Hidup mereka selalu nyiliwangi. Karena itu, hanya meninggalkan senjatanya yang kemudian dikuburkan di tempat tersebut. Setelah Pangeran Jiwantaka meninggalkan daerah ini, datanglah seorang kesatria bernama Sembung. Setelah itu, daerah ini berkembang menjadi sebuah perkampungan kecil, dan kesatria ini pun menikah dengan seorang putri kampung bernama Nyi Arumwangi. Daerah ini dinamakan Pasahangan. Namanya diambil dari nama daerah ini yang merupakan lahan pertanian sahang atau lada, yang menjadi sesepuh atau tokoh kampung ini bernama Syekh Indra, yang lebih populer dengan nama Syekh Indra Pasahangan. Setelah beberapa tahun berlalu, di sebelah selatan Pasahangan terdapat beberapa kampung kecil. Zaman pun semakin berkembang dan semakin maju. Sistem demokrasi juga sudah mulai ada, walaupun masih awam dan primitif. Maka pada saat diadakanlah pemilihan kepala kampung, dan yang terpilih adalah Sembung. Pada waktu itu daerah tersebut belum mempunyai nama, maka timbullah gagasan untuk memberi nama daerah tersebut. Maka terlebih dahulu diadakan pemilihan orang-orang sebagai pembantu atau pamong desa. Setelah terbentuk, Ki Sembung lalu diberi gelar dengan gelar Bedog. Kemudian beliau mengadakan rapat istimewa dan sepakat memberi nama di daerah tersebut dengan nama Balagedog, diambil dari nama gelar beliau yaitu Bedog. Selain itu juga dari balad-balad atau bala-bala
yakni orang atau prajurit kerajaan Cirebon yang datang pertama kali ke daerah ini. Dari kata Bala Bedog, maka berubahlah penyebutannya menjadi Bala Gedog. Bala Gedog berkembang pesat pada saat itu, baik penduduk maupun perekonomiannya. Bedog atau kepala desa lantas menikah lagi dengan istri yang kedua, seorang putri dari Lewilaja yang bernama Dewi Arumsari, dengan mas kawin berupa sebidang tanah yang cukup luas, yaitu dari Kali Cibalingbing ke sebelah timur sampai dengan Kali Ciburui yang memanjang dari selatan ke utara. Akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya, Ki Bedog wafat di Lewilaja dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Lewilaja. Pada masa itu, telah 2 kali terjadi perpindahan balai desa. Yang pertama di Pasahangan, dan balai desa tersebut memotong jalan atau malang. Maka sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Balai Malang. Kemudian ke selatan yang sekarang dikenal Tarikolot, berasal dari daerah ramai karena pusat desa, lalu menjadi sepi atau bahasa Sunda Narikolot. Pada perkembangan selanjutnya, balai desa dipindahkan lagi ke barat, ke sebuah blok yang bernama Dayeh. Dan pada waktu kepemimpinan Kuwu Ihsan, balai desa pun berpindah lagi, yang letaknya antara Blok Senin dan Blok Jumat hingga kini. Kisah Buyut Koda dan mantra anti petir. Balai Gedog juga ternyata menyimpan cerita etos kepahlawanan, bahkan cerita mistis. Tersebutlah makam Buyut Koda, seorang sesepuh desa Bala Gedog di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka ini, yang diyakini memiliki keahlian anti tersambar petir. Petir saat hujan lebat sangat ditakuti dan dihindari kebanyakan masyarakat. Berbeda dengan kepercayaan warga desa Bala Gedog, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, hanya dengan mengucap kalimat, "Hai angklek maya ratu kusuma, anjin ulah samar ulah silop, kula anak putu Bala Gedog." Masyarakat desa tersebut percaya dengan mengucapkan mantra tersebut, mereka tidak akan disambar petir. Mitos tersebut masih digunakan hingga sekarang, khususnya para orang tua yang masih hidup. Diceritakan oleh warga setempat, kalimat mantra yang mampu membuat warga Bala Gedog bisa terlindung dari sambaran petir bermula dari kisah Buyut Koda. Buyut Koda merupakan seorang sepuh yang tinggal di desa Bala Gedog dan dipercaya memiliki ilmu dengan tingkat tinggi. Menurutnya pada zaman dahulu, Buyut Koda diminta oleh seorang Sultan Cirebon untuk membabat hutan. Ilmunya yang tinggi membuat Sultan Cirebon kala itu percaya pada Buyut Koda dengan mampu melaksanakan tugas tersebut. Dipercaya Buyut Koda adalah seorang tokoh di Bala Gedog dan merupakan nenek moyang warga setempat. Beliau adalah orang yang berilmu tinggi pada zaman itu. Dari cerita turun-temurun, beliau dipanggil Sultan Cirebon untuk membabat hutan karena orang-orang dari manapun tidak ada yang mampu untuk membabat hutan tersebut. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Buyut Koda menemukan beberapa masalah. Satu di antaranya adalah badai petir yang beberapa kali menyambar tubuh Buyut Koda saat itu. Saat melaksanakan tugas, ternyata menemui banyak gangguan seperti macan, ular, dan yang paling sulit adalah hujan dengan sambaran petirnya yang kemudian menyambar-nyambar tubuhnya, sehingga mengakibatkan pekerjaan membabat hutan pun tidak kunjung selesai dan menjadi terhambat. Lantas Buyut Koda membuat sebuah alat dari bambu. Alat tersebut kemudian digunakan untuk menangkap petir yang terus-menerus menyambarnya. Dan setelah berhasil menangkap petir tersebut, maka terjadilah sebuah perjanjian antara Buyut Koda dan petir tersebut. Perjanjiannya yakni, petir tidak boleh mengganggu Buyut Koda termasuk anak cucunya warga desa Bala Gedog. Petir tersebut ditangkap, kemudian si petir itu meminta
meminta untuk dilepaskan. Lantas Buyut Koda pun memberikan syarat, jika ingin dilepaskan kembali, maka jangan pernah mengganggu dirinya dan juga mengganggu anak cucunya atau orang-orang Balagedog. Maka sejak saat itulah warga Balagedog hingga saat ini tidak pernah ada cerita warga Balagedog yang tewas akibat tersambar petir. Berkat petuah dari Buyut Koda itu juga, banyak warga Balagedog yang mayoritas berprofesi sebagai petani tidak pernah takut untuk pergi ke sawah walaupun saat turun hujan deras. Bahkan banyak petani yang senang dan justru memanfaatkan waktu ketika hujan tersebut untuk pergi ke sawah. Kesaktian Buyut Koda menjadi cerita legenda yang begitu dikenal masyarakat Majalengka hingga kini. Tidak sedikit warga yang kemudian datang ke makam Buyut Koda di Blok Kamis, Desa Balagedog untuk berziarah. Meskipun warga Balagedog diyakini tidak akan terkena sambaran petir, namun sesepuh setempat berpesan agar warga tidak sesumbar dan tetap waspada. Ia pun mengatakan, jika cerita Buyut Koda itu merupakan peninggalan leluhur yang sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan. Misteri Batu Gurat Balagedog. Menelusuri sebuah situs sejarah yang ada di Desa Balagedog, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, adalah situs Batu Gurat yang terletak di sebuah bukit yang tinggi yang terdapat di Desa Balagedog. Konon, menurut berbagai sumber dikisahkan, dahulu sewaktu terjadi perang perebutan wilayah antara Prabu Cakraningrat dan Kerajaan Galuh dengan Kesultanan Cirebon, dua kerajaan tersebut bertempur di bukit dan hasilnya imbang karena sama-sama sakti. Kemudian terjadilah perundingan damai dan disepakati untuk membagi wilayah kekuasaan, sehingga digoreslah sebuah batu dan tiang sebagai pembatas wilayah antara Cirebon dan Majalengka. Karena dengan kesaktian Prabu Cakraningrat, batu besar tersebut dapat digores dengan jari tangannya dan bisa dilihat sebagai prasasti sejarah sampai kini. Situs tersebut masih terpelihara dengan sangat baik. Konon menurut cerita dan menurut penuturan warga dan kepercayaan masyarakat, jika berhasil membentangkan tangan dan masing-masing ujung batu tepat berada di ujung tangan, atau dalam bahasa Sunda ngadepa, maka orang tersebut akan mendapatkan rezeki atau hajatnya akan tercapai. Wallahu alam. Di dekat Batu Gurat, atau lebih tepatnya di bawah sebuah pohon besar, terdapat sebuah tugu tapal batas antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Demikian asal-usul Desa Balagedog, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, bersama kisah-kisah mistisnya. Wallahu a'lam.